Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 17 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, marilah kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kasih setia dan penyertaan Tuhan yang sungguh kami alami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mohon setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami, dan lebih dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Saya akan membacakan ayat pertama sampai yang ke-7 sebagai bahan perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menjumpai seseorang yang kita anggap sempurna dalam segala sesuatu? Dia orangnya baik, kemudian dia memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap sesama. Demikian juga orangnya seorang yang disiplin, setia, dan juga tanggung jawabnya patut diacungi jempol. Dia juga bersahabat dengan banyak orang. Namun satu ketika kita terkejut mendengar perihal yang berbeda dengan yang kita lihat. Ya, ada seorang yang melontarkan ucapan yang berbeda atau agak sumbang tentangnya. Rupanya ada juga orang yang tidak menyukainya dan memberinya penilaian buruk. Ada pro dan kontra. Pro dan kontra selalu saja ada di mana-mana terhadap siapa saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca Kisah Para Rasul berarti kita juga memandang segala peristiwa bersama dengan penulisnya, yakni Tabib Lukas. Ia sedang berkisah tentang perjalanan pewartaan Injil oleh Paulus dan Barnabas di dalam Kisah Para Rasul yang ke-14 ini. Bersama Lukas kita berpihak pada kedua penginjil itu. Mengapa? Sebab ternyata ada yang menentang mereka. Padahal kita tahu mereka itu adalah pelayan Tuhan yang baik. Mereka adalah orang yang cakap, setia, dan berdedikasi.
Di Ikonium seperti yang tertulis dalam pasal 14, ada pro kontra menyambut kehadiran Paulus dan Barnabas. Tetapi keduanya tidak pernah berniat untuk menyenangkan atau mendapat persetujuan semua orang. Fokus Paulus dan Barnabas adalah pemberitaan Injil. Itu yang dikatakan ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui bahwa dalam hidup kita harus membiasakan diri dengan pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu sebuah fakta. Baik itu mengenai diri kita ataupun juga orang lain. Sisi hitam ataupun putih selalu ada pada setiap orang. Jangan lekas terpengaruh oleh apapun atau siapapun, ataupun juga gampang fanatik buta terhadap siapapun yang kita anggap luar biasa. Juga kita tidak perlu berupaya keras untuk bisa menyenangkan semua orang. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mengenal diri sendiri, mengetahui dengan mengerjakan tugas panggilan utama sebagai orang Kristen, dan menjadi bagian yang ditentukan Tuhan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap pada panggilan yang utama. Kalau dibilang tupoksi yang utama sebagai orang Kristen adalah melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Walaupun ada pro kontra orang yang menilai kita, kita tidak melihat itu sebagai suatu halangan untuk kita tidak tetap melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Demikian juga kita melihat orang lain yang mungkin sempurna dan kita melihatnya tidak ada cacat sedikit pun. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak fanatik buta dikatakan, tetapi kita melihat bahwa ada nilai positif dari setiap manusia. Kalaupun ada kita terdengar hal yang negatif ataupun yang buruk terhadap seseorang, tidak menjadi pengaruh bagi kita untuk tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, sehingga apa yang dipercayakan Tuhan sungguh-sungguh dapat kita genapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan bermimpi ingin memuaskan semua orang. Berkaryalah mengerjakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan demi menyenangkan Tuhan yang mempercayakan itu semua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga apapun yang Tuhan percayakan kami dapat kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhanlah yang mempercayakan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.